Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para bapak, para ibu, saudara jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, kita bersama-sama oleh Allah dikuatkan, ya, diberikan hidayah dan taufik serta inayahnya, pertolongan Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, karena sholat merupakan kekuatan, ya, dalam kita menjalankan kehidupan ini. Dalam sholat ada ketinggian dan keagungan spiritualitas, ya, pengabdian kepada Allah. Karena di dalam salat, ya, kita oleh Allah dikasih media, sarana, ya, untuk kita memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ya. Ketika duduk iftirash, gimana doanya? Rabbighfirli. Duduk antara dua sujud, doanya banyak. Ada wajburninya, ada warfa'ninya, ada warzuqninya, ada wahdininya, ada wa'afini wa'fu'anni. Semua minta diangkat derajat, minta diampunkan dosa, ditinggikan derajat, ya, disehatkan lahir batin, ya, dimaafkan kesalahan-kesalahan. Sudah. Jadi sholat kita bersyukur, alhamdulillah, okay. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita mati, ya, sampai kita mati. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Jumat ini sore kita bisa melanjutkan kajian kita. Gak tahu kita kasih nama kajian apa ini, Pak. Belum kita namai sejak awal, Pak, ya. Karena ada kajian bening hati, ada kajian kolbun salim, ada. Ini kajian apa? Ya itu kan harinya namanya kajian Jumat malam, malam Sabtu. Ya silakan ibu buat kajian namanya misalnya cahaya hati, kan An-Nur sini kan, cahaya hati. Ya, itu hanya bungkusannya, ya. Alhamdulillah kita semua sehat, nggih. Ya, mohon maaf kami agak telat, ya, karena Masya Allah, ya, hari ini hari yang mulia. Muter kami, Pak. Ini baru selesai tadi acara di Ar-Rahmah Putri 2. Pagi di Arjosari, ya, ketemu, istirahat hanya mandi, sholat, siang itu balik lagi. Ini malam alhamdulillah ketemu panjenengan, masih diberikan kekuatan. Sekalipun temanya ini apa yang mau saya sampaikan, ya sudahlah, kumpul-kumpul aja kemudian menyampaikan ayat Al-Quran.
Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih harum-harum bulan Rabiul Awal. Kita belajar sejarah. Kita belajar kepribadian. Akhlak Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari biar enggak ngantuk ya. Saya sendiri khususnya ngantuk, Bu. Ya. Ngantuk ya, tapi kita baca surat Al-Kahfi dulu biar seger ya. Ini ada jahe ini sudah. Siap Al-Kahfi? Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا تلاوتنا يا الله Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seger. Silakan Pak diminum dulu, saya izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Uswatut ta'ah ya, teladan kepatuhan. Kita ingin belajar mencoba ya Bapak Ibu mengungkap serta merenungi ya, beberapa firman Allah terkait ketundukan ya, kepatuhan yang ini menjadi pribadi karakter ya baginda Nabi Muhammad, sehingga ini kemudian menjadi kekuatan akhlak beliau ya, sehingga beliau sukses, bahagia dunia dan akhirat beliau. Lalu di mana kita bisa mendapatkan ayat ini jamaah ya? Allah Subhanahu wa taala ternyata coba kami dapatkan ini di surah Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar, Pak? Rombongan. Rombongan dijelaskan di surat Az-Zumar ini di akhir-akhir surah. Ada rombongan orang yang sukses. Nah, ini nanti rombongan orang-orang yang patuh. Kemana akhir kehidupannya? Kesuksesan, surga. Kemudian ada rombongan orang-orang yang gagal. Nah, bagaimana karakternya nanti kita tengok.
Jadi kita lebih fokus kajian tematik kita ini bagaimana kepatuhan yang Allah kemudian gambarkan di dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana'al laili sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب." Ayat 9, 10, 11, 12 sampai 14. Silakan dibuka Az-Zumar 10, 9, 10 sampai 14. Ayat ke-10-nya, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ادعوا الله قل الله أعبد مخلصا له ديني." Allahumma arhamna bil Quran. Di sini banyak Pak, Allah gunakan kata qanitun, ya. Kemudian yang kedua Allah gunakan kata mukhlisan. Kemudian yang ketiga Allah gunakan kata aslama, muslimin, ya, muslimin. Jamaah dirahmati Allah, dari ayat 9 kami coba artikan, ya. Apakah kamu orang-orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang qanitun, tunduk beribadah kepada Allah ana al-laili, ya, pada waktu malam, dengan berupa apa ibadahnya? Sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, yahdarul akhirah, karena takutnya kepada azab dan siksa akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan karena hanya mengharap rahmatnya Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama, nah ini, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jelas Pak? Jadi manusia oleh Allah diajak untuk berfikir. Karena itu Allah menggunakan istifham, digugah dengan pertanyaan. Sama enggak orang yang ingkar dengan orang yang berusaha malam dan siangnya itu sujud dan ruku salat kepada Allah dengan mereka yang ingkar? Ya jelas tidak sama. Kemudian Allah menyatakan, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak? Sama enggak Bu? Orang yang mengetahui bahwa ini ibadah, bahwa sholat ini kewajiban, bahwa ini hak, bahwa ini batil, ini perintah, ini larangan, dengan mereka yang hidup di dunia enggak tahu itu sama sekali. Sama enggak? Ya enggak sama. Kita pilih yang tahu apa yang enggak? Yang tahu. Kemudian oleh Allah ditutup dengan innama yatadzakkaru ulul albab. Kita mau masuk barisan mereka yang dikatakan
cerdik cendikia dalam pandangan Allah, cerdas dalam pengertian Allah, berakal sehat dalam pengertian Allah, tentunya kita pilih ulul albab. Allah pakai lub, albab jamaknya lub. Akal sehatnya ini di sini. Kalau ini sering menyimpang, sering liberal, kalau ini sering pengen bebas. Akal sehat ini ulul albab. Jamaah yang dirahmati Allah, ini baru kita membahas ayat ke-9-nya. Kemudian Allah panggil, katakan wahai Nabi Muhammad. Nah ini. Nanti kita coba untuk renungkan doanya Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah itu. Masya Allah. Di ayat pertama itu, di juz pertama. Apa di ayat ke-10? Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang sholat tadi, Pak, orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan cara sholatnya, dengan cara ibadah sholatnya bagus, itu kan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan, dipanggil lagi, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Salatmu itu harus membuahkan hasil. Ibadah kita, ruku sujud itu, kita berangkat ke tempat ini, kata Allah harus membuahkan hasil. Ketundukan kepatuhan kita itu harus membuahkan hasil. Apa hasilnya, Pak? Ihsan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, ya, akan memperoleh kebaikan hasanah. Allah pakai nakirah. Banyak sekali bentuk kebaikan yang akan Allah berikan. Tidak spesifik itu Allah sebutkan. Kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah jelaskan wa ardullah wasi'ah. Bumi Allah, pijakan kita ini amat sangat luas. Jadi jangan khawatir dengan karunia dan kebaikan, kemurahan Allah. Ardullah wasi'ah. Nah, kemudian ayat 10 ini Masya Allah akhir ayatnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar, kata Allah, merekalah orang-orang yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, Pak. Makanya balasan sabar ini Masya Allah, ada sholat, ada sabar. Ini hadiah dari Rasulullah, ya, sholat, sabar, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, masuk kepada dimensi ataupun definisi kepatuhan yang berikutnya. Teladan kepatuhan yang Allah ajarkan melalui baginda Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, inni umirtu an na'budallaha mukhlishan lahuddin. Salat sujud kita, kebaikan ihsan kita kepada sesama, dalam rangka semua menjalankan kita sebagai hamba. Hamba yang apa? Yang tulus, tunduk, patuh, mukhlis, menjalankan agama. Nah, kita masuk pada kepatuhan. Jamaah yang dirahmati Allah, wa umirtu, kata Allah dalam ayat 12-nya, an akuna awwalal muslimin. Muslim itu artinya juga patuh, Pak. Tunduk, patuh, istislam, berserah diri kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan tanpa mengingkari apalagi protes dengan syariat. Dan aku diperintah, kata Rasulullah, agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Nah itu. Jadi teladan keberislaman, kepatuhan Rasulullah membuahkan hasil yang luar biasa. Membuahkan hasil yang luar biasa. Sebaliknya, kata Rasulullah, katakan, aku diperintahkan agar menjadi orang yang takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Allah. Nah ini, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sekarang Rasulullah itu jamaah oleh Allah disampaikan, diproklamirkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami hadirkan engkau wahai Nabi Muhammad ke muka bumi ini kecuali membawa rahmat. Ini buah dari kepatuhan. Jadi orang yang patuh kepada Allah, kemudian mencontoh kepatuhan nabinya kepada Allah, tulus dia dalam menjalankan ibadah, maka dia akan menjadi sosok yang membawa rahmat, perdamaian untuk bangsanya. Mustahil kalau orang ini patuh kemudian membuat suasana menjadi mencekam, dibenci di mana-mana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hidangan spiritual, hidangan di mana kita umatnya mengambil manfaat dari hidangan langit ini. Kalau enggak percaya coba 115 dalam surat Al-Maidah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang doanya Nabi Isa ketika dia meminta kepada Allah atas dorongan umatnya waktu itu, ya kaumnya Hawariyin. Apa yang diminta? Idz qala Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Pernah berdoa begini? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ingatlah ketika Isa alaihissalam memohon kepada Tuhannya, kepada Allah, turunkan dari langit hidangan ma'idatan takunu lana 'aidan, sehingga ini menjadi hari raya bagiku, li awwalina wa akhirina, bagi generasi-generasi kami dan bagi penerus generasi, wa ayatan mink, dan tanda kebesaran darimu wahai Rabb. Rezekikan kepada kami, karuniakan kepada kami rizki, karena sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rizki. Ini Pak. Sekarang panjenengan yakin bahwa hadirnya Rasulullah itu lebih dari makanan, betul? Ajaran Rasulullah ini lebih dari makanan. Makanan aja dijadikan hari raya. Maka sekarang yang perlu kita besarkan adalah, yang perlu kita bersenang-senang adalah, perlu kita bangga, bahagia, itu karena Rasulullah dan Quran ini, agama ini. Apa ada perintahnya? Ada dalam Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, atas karunia ad-din, agama berupa Al-Quran ini, dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah berupa Islam ini, fabidzalika falyafrahu, hendaknya itulah yang membuat kalian itu berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan berupa harta dalam hidupmu. Jamaah yang dirahmati Allah, karena apa jamaah? Rasulullah ini mencontohkan kepatuhan. Rasulullah memiliki sisi-sisi kemuliaan. Pribadi Rasulullah mulia. Karena itu barang siapa, kata Allah masih dalam Az-Zumar, dia ikut membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa bis-sidqi, siapa ini? Dan orang yang datang dengan kebenaran, yaitu Nabi Muhammad, ya, wa saddaqa bihi, ya, dan orang yang membenarkannya. Kita semua ini insyaallah kita membenarkan Nabi Muhammad
dan apa yang beliau bawa. Maka kata Allah, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ajaran Nabi Muhammad itu ada 3, Pak. Ya, paling tidak secara ringkasnya. Sunnah Nabi itu secara singkat kata ulama ada 3. Yang pertama salat, sepakat? Salat. Yang kedua az-zakah sebagai kontrol sosial. Yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini warisan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa pertama? As-salat. Salat. Karena itu Rasulullah sangat ini menjaga hal ini. Beliau sampai melakukan perjalanan spiritual untuk sebuah cita-cita agung, yaitu salat. Beliau sampai melakukan perjalanan spiritual yang kita kenal dengan apa? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayati. Jadi perjalanan untuk mendapatkan sebuah nilai daripada sholat, sehingga nanti sholat ini kemudian menjadi senjata kita untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Itu oleh Rasulullah dilakukan dengan Masya Allah perjuangan yang luar biasa. Salat, Pak, oleh apa warisan yang Rasulullah wariskan, sunnah beliau itu salat. Ummati ummati as-salat, umatku as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat, in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Salat sebagai barometer penentu kebaikan amal kita. Kalau salatnya bagus, bagus yang lainnya, kan begitu. Sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, tidak hanya berhenti bagaimana hubungan vertikal ke atas, tetapi kemudian Rasulullah memberikan ajaran sunnah yang ini harus terus dilestarikan oleh umat Islam, yaitu apa? Zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan, sebagai zakatnya. Untuk tujuan apa? Tutahhiruhum, mensucikan benih-benih kepemilikan dalam diri kalian, agar tidak mengaku bahwa harta itu milikku, yang aku berhak sepenuhnya terhadap harta itu. Wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan, membersihkan harta itu sendiri. Maka bahasa umumnya zakat ini adalah bagaimana kepedulian terhadap sesama. Indah, Pak, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah ini indah. Sehingga dengan zakat kemudian Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, dengan zakat tadi berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjadikan rakyatnya itu tidak ada mustahik zakat, yang ada muzakki semuanya. Pak panjenengan kalau baca sejarah zamannya Umar bin Abdul Aziz itu, yang dijuluki khalifah keberapa? Kelima. Itu ndak ada, Pak. Artinya zakat itu nggak
tidak berfungsi di negaranya dia. Akhirnya karena semuanya muzaki. Apa muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat, tidak ada mustahik. Akhirnya apa? Beliau mengkomando untuk zakatnya itu diberikan keluar dari negaranya, bahasanya lah. Itu sampai begitu. Saking suksesnya sudah nggak ada orang miskin gitu. Sehingga muzaki semua. Ayo kita lempar ke daerah lain. Ya. Berhasil. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Ini sebagai bukti bahwa keimanan kita itu terus hidup. Dakwah bahasanya, ya. Nabi mewariskan mengajarkan, meninggalkan sunnah, yaitu dakwah itu. Dakwah dengan apa? Dakwah dengan nilai-nilai kebaikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dakwah pertama adalah bagaimana kemudian mengajak keluarga untuk sama-sama salat. Ini ajaran Nabi. Wastabir 'alaiha. Kemudian ekstra sabar. Ekstra sabar menjalankan salat. Ya. Amar ma'ruf dalam hal lain banyak sekali. Ya, perhatikan Pak, dalam konsep amar ma'ruf yang Allah perintahkan di awal itu pertama-tama bukan nahyul mungkar dulu, amar artinya bagaimana kemudian kita ini memprogramkan kebaikan itu subur di tengah-tengah kita, maka dengan sendirinya kemungkaran akan mati, ya kan, akan mati. Wajah al-haq wa zahaqal batil, kata Allah dalam surat Al-Isra. Ya kan? Kebenaran, kebaikan itu akan datang mengubur kebatilan, dan kebatilan itu akan zahaq, akan sirna dengan sendirinya. Jadi ini sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, salat, zakat, kemudian amar ma'ruf. Masih banyak lagi tentunya yang lain, ya. Ini kami sampaikan tiga dulu, ya, tiga dulu. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke surah Az-Zumar. Jadi kepatuhan, ya, kepatuhan itu melahirkan kemuliaan, ya. Sebaliknya barang siapa yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah, ya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan disempitkan hidupnya. Bahkan Allah akan menyiksanya. Akan dihadiahi siksaan oleh Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bagaimana kepatuhan sang Nabi, ya. Nah, itu. Sehingga Jibril, ya, terpukau sekali dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau itu menyampaikan amar ma'ruf ke negeri Taif, menyampaikan nilai-nilai keindahan Islam, tapi respon balasan orang-orang Taif, penduduk Taif itu justru Masya Allah menyakiti beliau. Lalu apa bukti kepatuhannya dia kepada Allah, ya kan? Ketaatannya dia kepada Allah, dengan sangat ikhlas dia mendakwakan Islam. Apa ketika ditawari oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kamu lihat, engkau lihat enggak gunung besar itu? Iya, saya lihat. Kalau engkau mengizinkan, aku ambil itu. Aku angkat gunung itu lalu aku lemparkan ke penduduk Taif. Apa jawabannya hamba yang patuh kepada Allah? Apa jawabannya? Ini terkenal. Jangan Jibril.
Karena mereka melakukan hal itu karena mereka belum tahu siapa aku dan apa yang aku bawa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru berdoa, Pak. Jadi kepatuhan di sini oleh Allah kemudian diberikan ini gelar muhsinin. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang muhsin, Pak, ya, muhsin. Jadi kalau orang sudah muhsin, standarnya muhsin itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan itu, Pak. Jadi Rasulullah berhasil dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ketika Jibril datang dalam perwujudan seorang guru yang datang dengan baju putih, ya, wajah yang berseri-seri, rambut menghitam mengkilap, harum, kemudian duduk di samping Nabi, disentuhkan pahanya ke paha Rasulullah, kemudian ajari aku, ayo, katanya, ini pelajaran, ya, pelajaran. Jibril ini pura-pura ngetes gitu kan. Akhbirni ya Muhammad anil Islam. Ayo kamu sampaikan, ceritakan, habarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Rasulullah jawab enggak, Pak? Jawab semua. Itu pelajaran penting. Pada majelisnya Rasulullah didatangi langsung oleh Jibril. Kemudian Rasulullah matur pada sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang datang kepada kita? Enggak tahu ya Rasul. Innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril mengajarkan kepada kalian 3 hal ini, Pak, ya. Kita ingin mengamalkan tiga konsep dasar yang akan menyelamatkan kita ini. Yang pertama Islam, ketendukan, kepatuhan. Yang kedua iman, Pak. Keimanan kita kepada Allah naik. Makanya ini kemudian sama ulama dijadikan ini tingkatan keberagamaan seseorang: mukmin, muslim, mukmin, muhsin. Kalau muslim, Pak, ini masih ada kemungkinan untuk melakukan maksiat. Seperti halnya orang Arab desa yang datang kepada Nabi, dijelaskan dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Kan begitu. Ketika orang Arab dengan pedenya mengatakan, Arab desa ini, Arab kampung, Nabi Muhammad, coba lihat, aku udah beriman loh. Apa jawaban Nabi? Belum. Kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, baru kamu berislam. Kamu baru, ya karena apa? Kamu biasa minum khamr, kamu masih suka main perempuan, kamu kadang-kadang masih judi, kamu kadang-kadang juga yang nggak sholat, kamu kadang-kadang yang masih ghibah, masih macam-macam menzalimi, mengurangi hak orang lain, mengurangi timbangan. Ini dilakukan oleh orang Islam loh, Pak. Muslim, orang Muslim. Tetapi kata Nabi, belum beriman. Karena orang yang beriman dalam hadis yang lain oleh Rasulullah dijelaskan, la yazni az-zani wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu wa huwa mu'min wa la yaqtul wa huwa mu'min, atau kama qala. Tidaklah berzina seseorang itu sedang dia hatinya sedang beriman kepada Allah. Tidaklah dia akan minum minuman keras sedang hatinya dia beriman kepada Allah. Tidaklah dia kemudian mencuri, apalagi membunuh, sedang dia dalam hatinya ada keiman. Ayo. Jadi kalau keimanan mukmin itu sudah levelnya tinggi, menjaga akidahnya salim, ibadahnya sahih, benar, akal pikirannya sudah tersibghah, matinul khuluq, akhlaknya mempesona. Itu mukmin.
Nah, pada yang ketiga Pak, ini yang kita Masya Allah kita harapkan. Ihsan. Mal ihsan dijelaskan oleh Nabi. Kita ingin kita semua ini pada standar orang-orang yang muhsin. Keberagaman kita. Apa itu? Idfa' billati hiya ahsan. Kemudian Nabi bersabda ketika dia berkata kepada beliau mengajarkan sang Mu'adz sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanah. Kalau ada keburukan yang mungkin ya dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka kata Rasulullah, balaslah dengan kebaikan. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika seorang nenek tua, dia selalu siap siaga menunggu keluarnya Nabi. Ketika keluar dari kediaman beliau, dilempari bajunya dengan kotoran, dipenuhi dengan duri tempat di mana Nabi melaluinya itu kan. Suatu waktu wanita tua ini sakit. Apa yang terjadi Pak? Apakah Abu Lahab yang jenguk duluan sebagai majikannya? Tidak. Mendengar kemana si nenek tua ini kok tidak menghibur saya lagi dengan gangguan-gangguannya itu. Apa kata para sahabat? Innaha maridat ya Rasulullah. Sesungguhnya dia sedang sakit. Fatimah, ayo siapkan ya bingkisannya, siapkan, ada gandum, ada roti daging, ada kurma, dibawa. Tuk 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 tuk, assalamualaikum, ini Muhammad. Maka dibukalah, terbaringlah dia terperanjat. Ini manusia yang sering aku sakiti setiap saat, tapi dialah awwalu rajulin, orang yang pertama kali mengunjungi dan menjengukku. Fa aslamat, maka saat itu juga wanita nenek tua tadi masuk Islam. Betapa mempesona akhlak Nabi Muhammad, ihsannya itu sudah dibuktikan. Coba orang Dau setiap mau ke masjid dilempari bajunya dengan kotoran unta atau sapi, apalagi kuda kecut kayak gitu. Ya. Kira-kira apa Pak yang kita lakukan? Habis kamu. Ya, dikeroyok, dibakar. Makanya kata para ulama kemudian menuliskan Rasulullah sukses itu karena yang dikedepankan itu adalah akhlak. Dan itu diakui oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebagai pemimpin sukses, sebagai kepala rumah tangga sukses karena akhlak, bukan tonjolan kepintaran. Akhlak. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kepatuhan kepada Allah, kepada syariat ini melahirkan ihsan, melahirkan akhlak yang baik. Ini yang ingin kita ambil dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surat Az-Zumar ini. Dalam surat Al-Ahzab Allah kemudian memberikan penegasan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, siapa yang enggak bahagia Pak kalau Allah sudah memberikan penghargaan yang begitu indah? Sungguh pada dirimu wahai Nabi Muhammad terdapat teladan yang indah yang baik. Jadi mudah-mudahan ya Bapak, kita bisa menjadi, kalau kita seorang suami, menjadi suami yang menjadi uswah, teladan bagi keluarga. Kalau kepala rumah tangga. Kalau kita seorang istri Bu, jadilah istri yang menjadi uswah, teladan kepada suami. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua sebagai teladan, uswah kepada anak-anak. Uswah dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Sudah itu aja. Ya, dalam hal kebaikan. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan kenikmatan. Hidup kita akan mulia hingga kita berkumpul di surganya Allah dengan sosok yang mulia,
yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah pernah marah kepada Sayyidah Aisyah? Pernah enggak, Pak? Panjenengan baca sejarah, pernah enggak Rasulullah ngomel-ngomel ke Aisyah, ke Khadijah, ke istri-istrinya yang lain? Hampir tidak ada. Kalau istrinya ngomel-ngomel ke Rasulullah, apakah pernah? Pernah, Pak. Apalagi Sayyidah Aisyah. Ngomel, cemburu, macam-macam. Ya kan? Gerbang gitu, itu gebrak itu pintu, itu sering. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Tuh, ibumu tuh lagi marah, katanya. Lagi cemburu kepada saya, katanya. Senyum sahabat, masya Allah. Rasulullah kok begitu? Saking indahnya dibuat guyonan aja. Pak, panjenengan kalau ibu marah, panjenengan lawan apa diem? Terakhir sebelum ditutup. Ini serius. Kalau ibu marah, panjenengan lawan apa diem? Diem, bagus. Akhlaknya Rasulullah. Ibu, teruskan. Ya, diem aja, Pak. Kenapa? Umar dimarahi habis-habisan sama istrinya. Siapa istrinya Umar? Istrinya Umar siapa? Enggak tahu. Ya. Dimarahin habis-habisan sama istrinya. Apakah Umar balik marah? Tidak. Justru sahabat yang di luar tuh, khalifah kita, pemimpin kita, dimarahi juga sama istrinya, gitu loh. Tapi apa balasannya Umar? Diam. Terus ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, ini terakhir, Pak, ya. Saya dengar tadi panjenengan tuh lagi diomel-omelin sama istri. Lah iya, kenapa? Lah kok jenengan cuman diam? Ya terus saya mau ngapain? Begini loh sahabat. Aku diam itu karena aku tahu, aku sadar yang hamil 9 bulan itu bukan Umar, katanya. Yang melahirkan anak-anakku itu bukan Abdullah, bukan Umar, tapi siapa? Iya, istri Umar. Maka apakah aku tega? Masa aku tega? Masa aku harus memarahi balik orang yang sudah tersiksa susah payah itu dengan melahirkan anak-anakku itu? Terdiam, sahabat. Begitu, Pak. Mungkin bapak itu mewarisi karakternya, sifatnya Sayyidina Umar. Jadi sekalipun gitu, diam aja, diam. Tambah diam biasanya tambah dimarahi. Diam aja ini, gitu biasanya ibu-ibu itu. Lah gimana toh? Diam salah. Ya, itu ada kisahnya, Pak. Ada Bu, saya sampaikan itu ada tuntunannya kenapa bapak diem. Itu perintahnya agama. Setelah diem ditambah uangnya, wes sudah, ya. Bulanannya ditambah, sudah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ini renungan untuk surat Az-Zumar, bagaimana kita menjadi pribadi yang tulus, tunduk, patuh dalam menjalankan perintah agama. Insyaallah buah kepatuhan kita ini akan berbuah indah di dunia terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri majlis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.